Halo Bu Mila dan teman-teman 5B. Pada kesempatan yang indah ini saya Yuliana Deborah Hehakaya beserta rekan saya Nini Setiawati dan Nilna Syarofah akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1 dengan tema tumbuh kembang bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun. Pada presentasi pertama akan saya jelaskan mengenai karakteristik pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun. Perkembangan bayi usia 6 bulan dengan berat badan dan tinggi badan untuk laki-laki 6-9 kg dengan tinggi badan 63-71 cm, sedangkan perempuan 5-9 kg dengan tinggi badan 61-69 cm dengan perkembangannya yaitu mengangkat kepalanya sendiri, kemudian mampu duduk sendiri dengan baik tapi masih perlu sedikit sandaran. Yang ketiga, menumpukan berat tubuhnya pada kaki. Selanjutnya, mampu menahan tubuhnya dengan dada saat dalam posisi telungkup serta menggulingkan tubuhnya. Selanjutnya, mengucapkan O dan A, lalu mampu tertawa lepas maupun tersenyum ketika kita mengajaknya bercanda atau berbicara. Selanjutnya, menyatukan kedua tangannya dan memegang mainan maupun objek lainnya. Selanjutnya melihat dan memandang wajah orang di sekitarnya sekitar 180 derajat maupun ke berbagai arah. Yang terakhir mengenali wajah orang-orang terdekatnya. Selanjutnya kemampuan motorik kasarnya yaitu berguling dan duduk sendiri. Kemudian berubah posisi dan untuk kemampuan motorik halusnya yaitu mengambil benda-benda yang berada di sekitarnya dan mampu menggenggam dengan tangannya. Kemudian kemampuan komunikasi dan bahasa yaitu ditandai dengan jeritannya, suara-suara riang, mengoceh dan perubahan oktav suara. Yang terakhir kemampuan sosial emosionalnya yaitu tidak hanya melihat dan bermain dengan mainannya, selain itu juga mampu duduk di kursi makan khususnya dan kemudian makan sendiri. Selanjutnya perkembangan bayi usia 7 bulan dengan berat badan dan tinggi badan untuk laki-laki 6-10 kg. Untuk tinggi badannya 65-73 cm, sedangkan yang perempuan 6-9 kg dengan tinggi badan 62-71 cm dengan perkembangannya yaitu mampu duduk sendiri tanpa sandaran. Selanjutnya mampu mengubah posisi dari berbaring ke duduk atau dari berdiri ke duduk serta mampu menggulingkan tubuhnya. Yang ketiga mengucapkan O dan A serta mampu mengucapkan satu kata. Selanjutnya mampu tertawa lepas maupun tersenyum ketika kita mengajaknya bercanda atau berbicara. Lalu menyatukan kedua tangannya dan memegang mainan maupun objek lainnya. Selanjutnya melihat dan memandang wajah orang di sekitarnya sekitar 180 derajat maupun ke berbagai arah. Yang terakhir mampu memegang mainan dan bermain dengan mainannya. Selanjutnya kemampuan motorik kasarnya yaitu semakin lancar dalam berubah posisi menjadi duduk dari posisi berdiri atau berbaring dan bahkan beberapa sudah mulai bisa berdiri walaupun masih berpegangan di usia 7 bulan. Kemudian kemampuan motorik halusnya yaitu mampu menggunakan kedua tangannya untuk mengambil dan memegang suatu benda serta dapat merespon untuk memberikan benda yang sedang dipegangnya. Lalu kemampuan komunikasi dan bahasa yaitu mulai mengatakan dada, mama, walaupun masih belum jelas, serta mampu mengucapkan satu kosakata dan menirukan suara yang ia dengar. Kemudian kemampuan sosial emosionalnya yaitu mampu bermain dengan mainannya sendiri juga akan dengan mudah mengenali wajah yang cukup familiar dan sering berada di dekatnya. Mungkin seperti mama, papa atau keluarga yang terdekatnya yang sering dia lihat. Selanjutnya perkembangan bayi 8 bulan. Dengan berat badan dan tinggi badan untuk laki-laki 7-10 kg, kemudian tinggi badannya yaitu 66-74 cm, untuk perempuan 6-10 kg, untuk tinggi badannya 64-73 cm. Dengan perkembangannya yaitu mampu duduk sendiri tanpa sandaran, kemudian mampu mengubah posisi dari berbaring ke duduk atau dari berdiri ke duduk serta mampu menggilingkan tubuhnya, lalu mampu berdiri dengan berpegangan, kemudian mengucapkan kombinasi kosakata seperti baba, gaga, dada, dan lain sebagainya.
kemudian mampu tertawa lepas maupun tersenyum ketika kita mengajaknya bercanda atau bicara, kemudian menyatukan kedua tangannya dan memegang mainan maupun objek lainnya. Selanjutnya melihat dan memandang wajah orang di sekitarnya, lalu mulai belajar untuk memegang satu kubus di kedua tangannya dan saling memukul-mukulnya. Selanjutnya makan sendiri meski masih berantakan. Yang terakhir mulai belajar untuk melambaikan tangannya. Selanjutnya kemampuan motorik kasarnya yaitu berusaha untuk berdiri sendiri meski masih perlu berpegangan dengan benda di sekitarnya. Lalu untuk motorik halusnya yaitu mulai bisa memegang satu benda dan memberikan kepada orang lain serta mulai memukul-mukul dua benda yang ada di tangannya meski belum lancar. Selanjutnya kemampuan komunikasi dan bahasa yaitu mampu mengatakan dada dan mama saat melihat orang tuanya meski belum benar-benar jelas serta dapat menirukan suara yang ia dengar serta mulai mengoceh banyak hal. Selanjutnya kemampuan sosial emosionalnya yaitu mulai belajar untuk melambaikan tangannya dan menunjukkan keinginannya terhadap sesuatu dan sudah mulai merasakan kekhawatiran apabila berpisah atau ditinggal oleh orang terdekatnya. Selanjutnya perkembangan bayi usia 9 bulan dengan berat badan dan tinggi badan untuk laki-laki yaitu 7-10 kg dengan tinggi badan 67-76 cm, sedangkan perempuan 6-10 kg untuk tinggi badannya 65-74 cm. Dengan perkembangannya yaitu bayi berguling sendiri, kemudian tengkurap dengan lengan, tangan menyangga berat tubuh dan kepala terangkat. Selanjutnya berubah posisi dari tiduran ke duduk, dari berdiri ke duduk, dan dari duduk ke berdiri. Selanjutnya bayi bisa duduk sendiri tanpa perlu atau dipegangi oleh orang lain. Selanjutnya bayi belajar berdiri dengan tangan tetap berpegangan pada orang lain atau benda di sekitarnya. Selanjutnya belajar berkata mama atau dada tapi belum jelas. Kemudian bayi tertawa sendiri dan menjerit atau memekik. Kemudian meniru suatu bunyi dan mengoceh. Selanjutnya bentuk suara yang sudah lebih jelas. Selanjutnya menyebut gabungan satu kata tunggal. Lalu menyatukan kedua tangannya. Lalu meraih dan memegang mainan maupun benda lainnya. Selanjutnya mengambil benda yang berukuran kecil. Selanjutnya mengenali wajah dan tangannya sendiri. Lalu tersenyum tiba-tiba atau saat berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian mencoba makan sendiri meski masih berantakan. Lalu melambaikan tangan untuk menandakan perpisahan. Selanjutnya kemampuan motorik kasarnya yaitu sudah mampu duduk dari posisi tidur, duduk dari posisi berdiri, dan berdiri dari posisi duduk. Namun bayi belum mampu berdiri sendiri melainkan masih berpegangan pada benda kuat apapun di sekitarnya. Kemudian kemampuan motorik halusnya mahir mengambil mainan yang berukuran kecil serta mengkoordinasikan gerak kedua tangannya dengan lebih baik. Kemudian kemampuan komunikasi dan bahasanya yaitu tanpa semakin cerewet dengan bahasa bayi namun masih belum berhasil mengatakan mama dan dada dengan jelas serta mulai mengerti apa arti dari suatu kata tertentu. Kemampuan sosial emosionalnya yaitu meski belum terlalu lancar, bayi sedang belajar melambai tangannya sebagai tanda perpisahan, sudah mengenali barang-barang yang dimilikinya sehingga akan mencari ketika hilang dari pandangannya. Selanjutnya perkembangan bayi usia 10 bulan. Dengan berat badan dan tinggi badan untuk laki-laki yaitu 7-11 kg dengan tinggi badan 68-77 cm. Sedangkan yang perempuan yaitu 6-10 kg dengan tinggi badan 66-76 cm. Dengan perkembangannya yaitu bermain bola dan menggulingkan bola kembali ke kita. Kemudian mulai lancar merangkak dan berjalan ke sana kemari. Kemudian mengambil benda kecil dengan ujung jempol dan telunjuk. Kemudian berkata dada atau mama tanpa henti meski masih dalam ucapan yang belum jelas. Selanjutnya merespon perintah satu langkah dengan gerakan. Misalnya saat kita berkata berikan pada mama dengan mengulurkan tangan. Selanjutnya yang terakhir melambaikan tangannya untuk menandakan selamat tinggal. Selanjutnya kemampuan motorik halusnya. Yang pertama
mulai mampu merespon ketika kita memintanya untuk melakukan sesuatu, misal mengambil mainan atau melempar sesuatu. Yang kedua, mencoba memegang sesuatu dengan telunjuk serta jempol. Selanjutnya, kemampuan motorik kasar yaitu membungkuk saat berdiri atau mengambil mainan di lantai sembari berpegangan pada sofa maupun meja. Tidak hanya aktif merangkak, namun sudah mampu berdiri sendiri tanpa perlu dibantu sekitar 2 detik. Mungkin ada beberapa yang sudah mampu melangkahkan kaki di usia 10 bulan walaupun masih terjatuh-jatuh dan tetap berpegangan. Selanjutnya, kemampuan komunikasi bahasa. Berusaha untuk menirukan suara binatang yang ia dengar serta menggelengkan kepalanya ketika kita mengatakan tidak. Bahkan bayi bisa mengucapkan ketika melihat sesuatu yang mengejutkan. Yang terakhir, kemampuan sosial emosional, yaitu terlihat sangat supel, selalu tersenyum lebar kepada siapapun yang dia jumpai atau sedikit lebih pemalu. Yang terakhir, mulai mahir minum dengan gelas. Selanjutnya, perkembangan bayi usia 11 bulan. Dengan berat badan dan tinggi badan untuk laki-laki 7-11 kg dengan tinggi badan 70-78 cm, sedangkan yang perempuan 7-11 kg dengan tinggi badan 68-77 cm. Dengan perkembangannya yaitu bayi berdiri sendiri tanpa berpegangan pada apapun tapi belum untuk waktu yang lama. Selanjutnya mengucapkan mama dan dada lebih jelas. Selanjutnya meniru suatu bunyi dan mengoceh. Lalu membentuk suara yang sudah lebih jelas. Selanjutnya menyebut suku kata tunggal. Selanjutnya menyebut gabungan suku kata. Kemudian mengucapkan O dan A. Lalu bayi tertawa dan memekik kencang. Selanjutnya meraih dan memegang mainan. Lalu menyatukan kedua tangannya. Lalu mengambil benda yang berukuran kecil. Selanjutnya masing-masing tangan memegang benda kemudian saling memukul-mukulnya. Kemudian mengambil benda menggunakan bantuan ibu jari dan atau jempolnya. Selanjutnya bayi tersenyum tiba-tiba atau saat berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya makan sendiri meski masih berantakan. Yang terakhir melambaikan tangan saat akan berpisah. Selanjutnya kemampuan motorik halus yaitu mulai mampu mengambil 2 benda sekaligus pada masing-masing telapak tangan kemudian memukul-mukulnya. Lalu untuk kemampuan motorik kasar yaitu mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan benda apapun walaupun beberapa detik. Dan tidak hanya itu saja, ada kemungkinan beberapa bayi sudah mulai mencoba berdiri hanya dengan 1 kaki, juga mencoba memanjat. Selanjutnya kemampuan komunikasi dan bahasanya yaitu bisa mengucapkan mama dan dada lebih spesifik, lebih mampu dalam menunjuk beberapa hal yang ia sukai serta mengucapkan O dan A ketika menginginkan atau menunjuk sesuatu. Yang terakhir kemampuan sosial emosionalnya yaitu sudah bisa makan sendiri meski masih agak berantakan, tersenyum sendiri dan tersenyum dengan orang lain serta sudah mulai mengerti ketika kita bilang sesuatu dengan kata-kata yang biasa digunakannya. Selanjutnya yang terakhir perkembangan bayi usia 12 bulan atau 1 tahun dengan berat badan dan tinggi badan untuk laki-laki yaitu 7-11 kg dengan tinggi badan 71-80 cm. Selanjutnya untuk yang perempuan 7-11 kg dengan tinggi badan 69-79 cm. Dengan perkembangannya yaitu berdiri sendiri tapi belum terlalu lama, kemudian berguling sendiri, lalu mengatakan keinginannya dengan menangis, lalu mampu mengucapkan bahasa bayi yang tidak jelas, kemudian melambaikan tangan, selanjutnya makan sendiri meski masih berantakan, yang terakhir berpindah posisi dari berbaring lalu duduk, kemudian duduk ke berdiri dan kembali duduk lagi. Selanjutnya kemampuan motorik halusnya yaitu sudah bisa mengambil benda di sekitarnya, juga mulai menggenggam benda di tangan dan belajar memasukkan ke dalam kotak serta mulai meniru gerakan yang sering dilakukannya. Selanjutnya kemampuan motorik kasar yaitu sudah bisa berdiri tegak tanpa bantuan orang lain dan sudah mulai berjalan perlahan serta sudah bisa bangun sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. Namun sebagian anak masih belum bisa berdiri terlalu lama dan butuh bantuan orang lain.
Kemudian kemampuan komunikasi dan bahasa, yaitu dapat merespon berbagai pertanyaan yang kita berikan kepadanya, juga mampu melakukan beberapa gerakan tubuh yang sederhana seperti menganggukkan kepala. Kemudian kemampuan sosial emosionalnya, yaitu sudah bisa merespon ketika diajak berbicara oleh orang lain. Selanjutnya kemampuan kognitifnya, yaitu sudah bisa diberi arahan, contoh sudah bisa memindahkan atau menyimpan beberapa barang, juga sudah mengerti dan tertarik dengan sebab akibat setelah melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu pertumbuhan balita. Berat badannya sudah mencapai sekitar 3 kali dari berat badan lahirnya, sedangkan tinggi badannya sudah bertambah setengah dari panjang ketika ia lahir. Nah, itulah tadi karakteristik pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Nini. Terima kasih Miss Debbie. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu kebutuhan gizi dan makanan. Ketika bayi berusia 6 bulan, pemberian ASI sebaiknya disertai dengan makanan padat, karena di usia 6 bulan ASI tidak dapat sepenuhnya lagi memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada bayi. Oleh karena itu diperlukan bantuan dari makanan dan minuman lainnya untuk memenuhi gizi karbohidrat, lemak, protein, serat, mineral, dan vitamin untuk bayi. Kebutuhan gizi harian pada bayi sendiri ada 2, yaitu kebutuhan gizi makro dan kebutuhan gizi mikro. Untuk kebutuhan gizi makro terdiri dari energi, kemudian protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Untuk kebutuhan gizi makro terdiri dari vitamin berupa vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Kemudian untuk mineral sendiri terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan besi. Selanjutnya, ciri-ciri bayi yang siap mengkonsumsi NPASI. Yang pertama, mampu menegakkan kepala sendiri, duduk tanpa bantuan. Adanya minat pada makanan seperti berusaha meraih makanan dan menggenggam makanan atau alat makan. Kemudian refleks membuka mulut dan mengeluarkan lidah jika ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian mulai mencoba menggigit dan mengunyah meskipun belum tumbuh gigi. Kandungan yang terdapat dalam MPASI, yang pertama karbohidrat, contohnya nasi, kentang, mie, roti, dan bihun. Kemudian ada protein, terutama sumber hewani, contohnya daging, ayam, ikan, dan telur. Selanjutnya ada sayuran dan buah-buahan untuk bayi. Yang terakhir lemak yang berasal dari minyak, santan, margarin, dan lain sebagainya. Menurut WHO, beberapa syarat MPASI yang baik meliputi diberikan pada waktu yang tepat, yakni ketika pemberian ASI saja sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi. Kemudian aman, yakni MPASI harus disimpan dan diberikan kepada anak dengan tangan atau perlengkapan makan yang bersih. Kemudian kaya akan gizi, yakni MPASI mampu mencukupi kebutuhan zat gizi makro dan mikronutrien bayi. Selanjutnya,
Teksturnya disesuaikan dengan usia dan kemampuan makan anak. Untuk jadwal MPASI sendiri dibagi menjadi 2, yaitu untuk usia 6-8 bulan dan usia 9-11 bulan. Untuk jadwal MPASI 6-8 bulan, pukul 6 bayi diberi ASI, pukul 8 diberi sarapan dengan menu makanan lumat. Pukul 10 pagi diberi ASI atau makanan selingan, misal buah bertekstur lembut. Kemudian pukul 12 makan siang dengan menu minum makanan lembut. Pukul 2 siang diberi ASI, kemudian pukul 4 sore makanan selingan. Pukul 6 sore makan malam dengan menu makanan yang lumat. Pukul 8, 10, 12 malam dan 3 pagi diberi ASI. Pemberian ASI sendiri diberikan per jam dan jumlahnya tergantung kebutuhan bayi. Itu tadi jadwal pemberian MPASI bayi usia 6-8 bulan. Selanjutnya jadwal MPASI untuk bayi di usia 9-11 bulan. Pukul 6 pagi diberi ASI, kemudian pukul 8 sarapan MPASI yang dicincang halus atau kasar atau finger fruit. Kemudian pukul 10 pagi ASI atau makanan selingan seperti buah berukuran kecil dan cincang besar atau kasar. Kemudian untuk jam 12 siang makan siang MPASI yang dicincang halus atau kasar. Kemudian pukul 2 siang diberi ASI, pukul 4 sore makanan selingan, pukul 6 makan malam MPASI yang dicincang, kemudian pukul 8, 10 malam, jam 12 malam diberi ASI. Untuk selanjutnya ada beberapa contoh menu MPASI untuk usia 6 bulan. Salah satunya ada resep bubur susu terbuat dari tepung beras halus dan susu. Cara membuatnya, larutkan tepung beras halus dengan susu formula, kemudian aduk sampai rata. Panaskan dengan api kecil sambil diaduk sampai kental dan matang. Angkat lalu aduk sampai asapnya hilang dan panasnya berkurang. Selain resep bubur susu, ada juga resep yang lainnya, salah satunya yaitu pure buah atau alpukat. Untuk MPASI usia 7-8 bulan, ada resep, salah satunya yaitu resep nasi tim saring hati. Terbuat dari beras, kemudian ada hati, tempe, tomat, daun bayam, dan mentega. Cara membuatnya, rebus beras, air, hati, dan tempe sampai menjadi bubur. Masukkan bayam dan tomat hingga matang. Masukkan mentega sambil diaduk. Setelah dingin, haluskan dengan blender atau saringan kawat. Nah, untuk makanan usia 7-8 bulan ini teksturnya lebih bertekstur dibanding dengan untuk yang usia 6 bulan, karena yang usia 6 bulan lebih halus, sedangkan untuk 7-8 bulan menggunakan nasi tim. Untuk usia 9-12 bulan menggunakan masih dengan tekstur yang berbeda dengan usia 7-8 bulan, dan ini ada resep yang lainnya yaitu resep nasi tim hati, hampir sama. Untuk pembuatannya menggunakan air
beras, hati ayam, tempe, labu kuning, kemudian tomat matang, dan minyak. Masak air bersama dengan beras, hati ayam, serta tempe. Aduk perlahan hingga mengental. Masukkan labu kuning, tomat, dan masak sambil diaduk hingga matang. Tambahkan minyak, aduk hingga tercampur rata. Angkat dan biarkan hingga dingin. Saring dan masukkan ke dalam blender dan haluskan. Nah, itu tadi materi untuk kebutuhan gizi. Materi selanjutnya mengenai stimulasi untuk bayi 6-12 bulan akan dilanjutkan oleh Ibu Nilna. Berikut ini saya akan menyampaikan pada materi PPT yang ke slide 26 pada stimulus untuk bayi 6 bulan. Yang pertama ada motorik kasar. Motorik kasar itu membantu bayi untuk duduk sendiri. Mula-mula, dudukkan si kecil di kursi dengan sandaran agar ia tidak jatuh ke belakang. Ketika ia kecil dalam posisi duduk tegak, pegang badannya. Jika ia bisa duduk tegak, dudukkan si kecil di lantai yang beralaskan selimut tanpa sandaran atau penyangga. Yang kedua ada motorik halus, makan sendiri. Jadi bayi 6 bulan itu sudah bisa makan sendiri. Berikan benda atau biskuit agar bayi dapat memegang, meremas, membanting, bahkan menggigit-gigit mainannya. Yang ketiga ada kemampuan berbicara dan bahasa. Bayi 6 bulan sudah bisa mengucapkan beberapa kata berkali-kali dan ajak ia menirukannya walau belum mengerti makanannya. Yang keempat, ada kemampuan bersosialisasi dan kemandirian, berusaha meraih mainan. Meletakkan sebuah mainan sedikit di luar jangkauan si kecil, gerak-gerakan mainan itu di depan si kecil, maka sambil berbicara kepadanya agar ia berusaha mengambil mainan itu. Di sini ada stimulus untuk bayi 7 bulan. Ada motorik kasar. Yang pertama, merangkak, meletakkan sebuah mainan di jangkauan si kecil. Usahakan agar ia mau merangkak ke arah mainan menggunakan kedua tangan dan lututnya. Menarik ke posisi berdiri, dudukkan si kecil di tempat tidur, kemudian tarik si kecil kepada posisi berdiri. Selanjutnya lakukan hal tersebut di meja, kursi, dan tempat lainnya. Yang kedua ada motorik halus, memasukkan benda ke dalam wadah. Ajari anak memasukkan mainan atau benda kecil ke dalam suatu wadah yang terbuat dari kaleng, karton, kardus, atau botol air mineral bekas. Bermain gendering, ambil kaleng kosong bekas, tutup bagian atas kaleng tersebut dengan plastik atau kertas tebal sehingga menjadi mainan genderang. Tunjukkan cara memukul genderang pada si kecil dengan sendok atau centong kayu hingga menimbulkan suara. Yang keempat, kemampuan berbicara dan bahasa. Kemampuan anak usia 7 bulan, bayi usia 7 bulan menyebutkan nama-nama, gambar di buku atau majalah. Jadi usia 7 bulan sudah bisa menyebutkan nama-nama di dalam buku atau pilih gambar menarik yang berwarna-warni, misalkan gambar binatang, kendaraan, meja, gelas, dan lain-lain. Dari buku atau majalah bergambar yang sudah tidak terpakai, sebutkan nama gambar yang mama tunjukkan kepada si kecil. Lakukan stimulus ini secara beberapa menit atau setiap hari. Yang keempat, kemampuan bersosialisasi atau kemandirian. Permainan bersosialisasi atau kemandirian ini, bunda-bunda bisa mengajak anak tersebut bermain dengan orang lain. Slide ke-28, stimulus untuk bayi 8 bulan. Yang pertama ada motorik kasar. Ketika si kecil telah mampu berdiri, letakkan mainan yang ia sukai di depannya dengan jarak tidak terlalu jauh. Ajak si kecil bermain berpegang pada ranjangnya atau perabotan rumah tangga tertentu untuk mencapai mainan tersebut. Pegang kedua tangan si kecil dan ajak ia melangkah. Yang kedua, ada motorik halus, memegang alat tulis atau mencoret-coret. Sediakan krayon atau pensil warna dan kertas bekas di meja. Selanjutnya, dudukkan si kecil di pangkuan mama. Bantu si kecil agar ia dapat memegang krayon atau pensil warna tersebut. Lalu ajarkan bagaimana cara mencoret-coret di kertas.
bermain dengan mainan yang mengapung di air. Buat mainan dari karton bekas, kotak, atau gelas plastik tertutup, ia mengapung di air. Bahkan si kecil bermain dengan mainan tersebut ketika mandi. Membuat bunyi-bunyian, letakkan mainan yang tidak dapat pecah atau kubus balok kecil di tangan kanan ataupun kiri si kecil. Ajak si kecil membuat bunyi-bunyian dengan cara memukul kedua benda tersebut. Yang ketiga, ada kemampuan berbahasa. Berbicara dan berbahasa lanjutan stimulus yang pernah diberikan atau contoh berbicara, mengenali berbagai suara, mencari sumber suara, menirukan kata-kata, menyebutkan nama gambar di buku majalah atau menunjukkan dan menyebutkan nama-nama gambar. Kemampuan bersosialisasi kemandirian melanjutkan stimulus yang pernah diberikan, yaitu memberi rasa aman dan rasa kasih sayang, mengajak si kecil tersenyum, mengayun, meninabobokkan, bermain ciluk bam, melihat kaca, serta melambaikan tangan ketika berpisah dengan orang lain. Slide yang ke-29 ada stimulus untuk bayi 9 bulan. Yang pertama ada motorik kasar. Bermain bola. Ajak si kecil bermain bola, menggelindingkan bola ke arah dan usahakan agar ia menggelindingkan atau memukulkan bola itu kembali ke arah mama. Bola akan lebih mudah untuk dimainkan pertama kali kepada si kecil. Yang kedua ada motorik halus. Menyusun balok atau kotak. Ajari si kecil untuk menyusun balok atau kotak besar. Balok atau kotak ini dapat dibuat dari karton atau potongan kayu bekas. Yang ketiga, kemampuan berbicara dan berbahasa. Menirukan kata-kata. Bicaralah kepada si kecil setiap hari. Sebutkan kata-kata yang telah ia ketahui artinya seperti minum, susu, mandi, tidur, kue, kucing, mobil, dan lain-lain. Ajak si kecil menirukan kata-kata tersebut. Yang keempat, ada kemampuan bersosialisasi kemandirian. Bisa minum sendiri. Sebuah cangkir. Untuk tahap awal digunakan cangkir plastik tertutup yang memiliki lubang untuk mulut. Lalu si cangkir tersebut dengan sedikit air agar tidak tumpah. Bantu si kecil memegang cangkir dan minuman dari cangkir tersebut. Di sini ada slide ke-30. Stimulus untuk bayi 10 bulan. Jadi 10 bulan itu motorik kasarnya membungkuk. Si kecil sudah bisa berdiri dengan tegak. Letakkan sebuah mainan di lantai. Ajak si kecil membungkukkan, mengambil mainan itu tanpa berpegang. Mula-mula si kecil mungkin masih perlu dibantu. Yang kedua, motorik halus, menggambar. Pada usia bayi 10 bulan ini, mama-mama atau bunda-bunda bisa mengajarkan menggambar. Letakkan krayon atau pensil warna di atas meja agar si kecil menggambar dengan krayon atau pensil warna tersebut. Kegiatan menggambar ini dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas mama mengerjakan rumah tangga. Yang ketiga, kemampuan berbicara dan berbahasa. Bicara dengan boneka. Ambil sebuah boneka atau boneka dari sarung tangan atau kaos kaki yang digambari dengan pena menyerupai bentuk wajah. Mama bisa berupa bahwa boneka itu berbicara kepada si kecil, lalu ajak si kecil berbicara kembali kepada boneka itu. Yang keempat ada kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Makan bersama. Ajak si kecil untuk makan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Si kecil bisa duduk dekat dengan keluarga dan mengambil makanannya sendiri. Yang slide ke-31. Slide ke-31, stimulus untuk bayi 11 bulan. Bayi 11 bulan sudah bisa motorik kasarnya berdiri sendiri. Bantu si kecil agar ia mampu berjalan beberapa langkah tanpa berpegangan mama. Bisa membuat permainan seperti meminta si kecil berjalan ke pelukan mama. Naik tangga. Tunjukkan bahwa si kecil cara naik tangga dan merangkak, kemudian biarkan ia menuruni tangga dengan melangkahkan kakinya. Gunakan tangga yang rendah dan jangan tinggalkan si kecil sendirian. Yang kedua, motorik halusnya, bermain di dapur. Biarkan si kecil bermain di dapur ketika mama sedang memasak. Pilihlah lokasi yang jauh dari kompor. Letakkan sebuah kotak tempat menyimpan alat masak yang plastik atau benda-benda yang ada di dapur, seperti gelas, mangkuk, sendok, tutup gelas, atau plastik.
Kenapa yang plastik harus dipisahkan? Karena takutnya nanti mudah terbakar. Yang ketiga, kemampuan berbicara dan berbahasa, bersenandung dan bernyanyi, menyanyikan lagu dan membacakan syair kepada si kecil seiring mungkin. Yang keempat, ada kemampuan bersosialisasi kemandirian, menarik mainan yang letaknya agak jauh. Ajari si kecil untuk mengambil sendiri mainan yang letaknya jauh dengan cara meraih, menarik, atau mendorong badannya. Supaya dekat dengan mainan tersebut, Mama bisa meletakkan mainan bertali yang berjarak agak jauh. Lalu ajarkan si kecil cara menarik tali untuk mendapatkan mainan tersebut. Simpan mainan bertali tersebut saat Mama tidak dapat mengatasi si kecil atau si buah hati. Yang slide ke-32, ada stimulus untuk bayi 12 bulan. Ini sudah usia 1 tahun. Yang pertama ada motorik kasar, menarik mainan bila si kecil sudah berjalan tanpa berpegangan. Jadi usia 1 tahun sudah lepas pegangan ya. Berikan mainan yang bisa ditarik ketika ia berjalan. Umumnya si kecil senang dengan mainan yang bersuara. Menangkap dan melemparkan bola. Tunjukkan kepada si kecil cara melempar bola besar, kemudian cara menangkap bola tersebut. Bila si kecil sudah melempar bola ukuran besar, ajari si kecil melempar bola ukuran yang lebih kecil. Motorik halus. Yang pertama ada permainan balok. Ambil balok-balok kecil dari kayu berukuran sekitar 2,5 cm kali 2,5 cm. Ajari si kecil cara menyusun balok yang bertumpuk ke atas tanpa jatuhnya. Yang kedua ada memasukkan atau mengeluarkan benda. Mengajarkan si kecil untuk memasukkan benda itu ke dalam wadah seperti kotak ya, atau pot bunga, botol, dan lain-lain. Tunjukkan bagaimana cara mengeluarkan benda itu dari wadah. Di sini ibu mengajak bermain, memasukkan atau mengeluarkan benda tersebut. Yang ketiga, berbicara dan berbahasa, menyebutkan suara, buat suara dari kaleng kue, kerincingan, atau pegangan sapu. Ajak si kecil mengeluarkan suara atau bunyi dari benda yang dipilihnya, misalkan memukul-mukul sendok ke kaleng, menggoyang-goyangkan kerincingnya, atau memukul potongan kayu akan menghasilkan musik. Yang kedua, menyebutkan bagian tubuh ketika ibu mengenakan pakaian pada si kecil. Sebutkan nama bagian-bagian tubuh si kecil, lalu ajak si kecil menyebutkan kembali. Yang keempat, kemampuan bersosialisasi dan kemandirian, menirukan pekerjaan rumah ketika ibu membersihkan rumah, menyapu, melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ajak si kecil untuk menirukannya. Berikan lap pembersih debu, sapu, dan lain-lainnya pada si kecil. Yang kedua, ada makan sendiri. Jadi usia 12 bulan ini atau 1 tahun, anak sudah bisa makan sendiri. Tunjukkan pada si kecil cara memegang sendok dengan benar. Ibu membiarkan si kecil makan sendiri. Jangan dibantu jika memang ia mengalami kesulitan, karena ini melatih kemandirian. Yang ketiga, terakhir, pergi ke tempat-tempat umum. Seringkali bahwa si kecil ke tempat umum seperti kebun binatang, pusat pembelanjaan, terminal bus, museum, stasiun kereta api, lapangan terbang, taman, tempat bermain, dan sebagainya. Bicarakan mengenai benda-benda si kecil yang ia lihat.